Aroma kopi hitam dan roti panggang selalu menjadi penanda bahwa pagi telah datang di rumah kecil yang asri itu. Bagi Alia, rumah ini adalah segalanya. Selama 4 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Reno, tidak ada satu hari pun yang dilewati tanpa rasa syukur. Reno adalah sosok suami yang nyaris sempurna di mata Alia. Pria itu penyayang, tutur katanya lembut, dan selalu tahu bagaimana cara menenangkan Alia setiap kali kesedihan mulai datang melanda. Kesedihan itu selalu sama, bersumber dari satu titik yang sunyi, sebuah rahim yang belum juga kunjung menghadirkan tangis bayi. Pagi itu, Reno berjalan mendekati Alia yang sedang merapikan dasinya. Seperti biasa, Reno mengecup kening Alia dengan kehangatan yang masih sama. "Jangan melamun terus sayang," bisik Reno lembut sambil mengusap pipi istrinya. "Nanti malam kita ke klinik kesuburan lagi ya. Aku sudah kosongkan jadwalku. Kita berjuang lagi." Alia tersenyum. Matanya berkaca-kaca menatap mata suaminya yang begitu teduh. "Terima kasih mas. Aku sering merasa bersalah karena belum bisa memberikanmu keturunan." Reno menggeleng cepat, lalu memeluk Alia dengan erat. "Pernikahan kita bukan cuma soal anak Alia. Aku memilihmu untuk seumur hidupku, dengan atau tanpa anak. Jangan pernah merasa sendiri." Pelukan itu terasa begitu nyata, begitu kokoh, hingga Alia merasa tidak ada satupun badai di dunia ini yang mampu meruntuhkan rumah tangga mereka. Namun, manusia tidak pernah tahu bahwa badai seringkali datang bukan dari langit yang hitam, melainkan dari balik senyuman orang yang paling kita percayai. Setelah Reno berangkat kerja, Alia bersiap-siap untuk pergi ke sebuah klinik praktik mandiri yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Klinik itu milik Sinta. Sinta bukan sekedar bidan biasa bagi Alia. Dia adalah sahabat karib sejak mereka masih berseragam putih abu-abu. Sinta adalah saksi hidup bagaimana perjalanan cinta Alia dan Reno sejak masa kuliah hingga akhirnya melangkah ke pelaminan. Ketika Alia sampai, klinik masih tampak sepi. Sinta yang mengenakan baju dinas bidan berwarna putih langsung menyambut Alia dengan senyuman lebar. Dia segera memeluk Alia, pelukan hangat seorang sahabat yang selalu berhasil mengurangi beban di pundak Alia. "Bagaimana Al? Vitamin yang kemarin Aki kasih rutin diminum kan?" tanya Sinta sambil menuntun Alia duduk di ruang praktiknya yang bersih dan berbau antiseptik khas. Alia mengangguk lesu. "Selalu ku minum, Sin. Tapi bulan ini aku menstruasi lagi. Rasanya badanku lemas sekali. Hatiku juga rasanya lelah. Terkadang aku merasa gagal menjadi seorang wanita." Sinta menggenggam tangan Alia dengan erat. Matanya menatap Alia dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang saat itu diartikan Alia sebagai rasa empati yang besar. "Kamu tidak boleh menyerah, Alia. Rahim wanita itu misteri takdir. Aku sebagai bidan akan bantu kamu semampuku. Aku sudah siapkan ramuan vitamin baru untukmu dan Reno. Nanti malam kamu datang lagi bersama Reno ya." Aroma vanila yang sangat familiar di ingatan Alia, karena itu adalah parfum yang selalu dipakai oleh Sinta sejak zaman kuliah. "Mas, kamu ganti parfum?" tanya Alia suatu malam saat sedang menyetrika pakaian Reno. Reno yang sedang sibuk mengetik di ponselnya mendadak menghentikan jemarinya. Bahunya tampak menegang selama 1 detik sebelum akhirnya dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan. "Tidak, itu mungkin parfum dari klien wanita yang tadi siang duduk dekat denganku saat rapat. Kamu ini ada-ada saja, sensitif sekali." Reno kemudian membalikkan badannya, membelakangi Alia, dan kembali tenggelam dalam ponselnya. Alia menatap punggung suaminya dengan perasaan asing yang mulai menjalar. Ada jarak yang tak kasat mata yang tiba-tiba membentang di antara mereka. Reno tidak lagi menatap matanya saat berbicara. Setiap kali ponsel Reno berderin, pria itu akan menjauh ke balkon atau ke taman belakang dengan alasan urusan kantor yang rahasia. 2 minggu berlalu dan rasa asing itu kian menyiksa Alia. Kehangatan Reno seperti menguap, menyisakan sikap dingin dan formalitas belaka. Puncaknya adalah ketika Alia berniat memberikan kejutan dengan mengantarkan makan siang ke kantor Reno tanpa memberitahu terlebih dahulu. Alia berjalan menyusuri koridor kantor Reno dengan senyum kecil, membawa kotak bekal berisi makanan kesukaan suaminya. Namun sesampainya di meja kerja Reno, kursi itu kosong. "Permisi mbak," tanya Alia kepada sekretaris Reno. "Pak Reno sedang kemana ya? Di toilet?" Sekretaris itu menatap Alia dengan tatapan ragu dan sedikit bingung. Ibu Alia,
Pak Reno sudah izin keluar sejak jam 11 tadi, Bu. Katanya ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Beliau bilang mungkin tidak kembali ke kantor lagi hari ini. Jantung Alia berdegup kencang. Urusan keluarga mendesak? Keluarga yang mana? Ibu Reno tinggal di luar kota dan satu-satunya keluarga Reno di kota ini adalah Alia. Dan Alia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dengan tangan yang mulai gemetar, Alia berjalan keluar dari gedung kantor. Dia duduk di bangku taman kota yang sepi, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Dia membutuhkan tempat bersandar. Dia membutuhkan Sinta. Alia menekan tombol panggil ke nomor Sinta. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru tersambung di nada kelima. Halo? Alia? Ada apa? Suara Sinta terdengar sedikit terengah-engah di seberang telepon. Sin, kamu sibuk? Aku sedang bingung sekali. Aku ingin main ke klinikmu, boleh? Tanya Alia, suaranya parau menahan tangis. Maaf sekali Al, aku sedang tidak di klinik. Aku sedang di luar kota, ada seminar kebidanan sampai besok. Maaf ya Al, nanti kalau aku sudah pulang kita mengobrol lagi, kata Sinta terburu-buru. Namun, tepat sebelum Sinta menutup sambungan telepon secara sepihak, Alia mendengar sesuatu dari latar belakang suara Sinta. Suara denting sendok yang beradu dengan piring kaca, suasana sebuah restoran, dan yang paling menghujam jantung Alia, suara tawa seorang pria. Namun, tepat sebelum Sinta menutup sambungan telepon secara sepihak, Alia mendengar sesuatu dari latar belakang suara Sinta. Suara denting sendok yang beradu dengan piring kaca, suasana sebuah restoran, dan yang paling menghujam jantung Alia, suara tawa seorang pria yang sangat dia kenali. Suara tawa yang renyah, tawa khas milik Reno saat sedang merasa bahagia. Telepon diputus sepihak oleh Sinta. Alia mematung di bangku taman. Air matanya menetes satu demi satu, jatuh membasahi kotak bekal yang kini terasa sangat berat di pangkuannya. Otaknya menolak untuk percaya, namun hatinya mulai dipenuhi oleh serpihan kenyataan yang mengerikan. Dua orang terdekatnya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang lambat bagi Alia. Dia memilih diam, mengamati, dan mengumpulkan sisa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang lambat bagi Alia. Dia memilih diam, mengamati, dan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Hingga tibalah hari itu, hari ulang tahun Sinta. Alia tahu Sinta tidak akan merayakannya secara besar-besaran karena Sinta selalu berkata dia lebih suka ketenangan. Maka Alia memutuskan untuk membuat pembuktian terakhir. Jika dugaannya salah, dia akan bersujud memohon maaf pada suaminya dan sahabatnya karena telah berprasangka buruk. Namun jika dugaannya benar, Alia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Malam itu, hujan gerimis mengguyur kota. Pukul 11 malam, Reno belum juga pulang. Dengan alasan yang sama, lembur. Alia keluar rumah dengan membawa sebuah kotak kue ulang tahun kecil dengan lilin angka 30 di atasnya. Dia memesan taksi menuju rumah praktek Sinta. Keadaan sekitar klinik sudah sangat sepi. Hampir seluruh toko di kanan kirinya telah tutup. Mobil Reno tidak ada di depan. Namun Alia tahu ada pintu belakang yang terhubung dengan garasi dalam rumah Sinta. Alia turun dari taksi. Angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang. Namun tidak sedingin hatinya saat itu. Dengan langkah yang goyah, Alia berjalan ke pintu samping rumah praktek Sinta. Sinta pernah memberikan kunci cadangan rumah itu kepada Alia setahun yang lalu, berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Siapa sangka keadaan darurat itu adalah malam ini. Klik. Pintu terbuka tanpa suara. Di dalam rumah sangat sunyi. Hanya ada berkas cahaya remang-remang berwarna kuning hangat yang memancar dari ruang tengah, ruang pribadi Sinta yang berada di balik sekat ruang praktek. Alia melangkah masuk dengan sangat perlahan. Sepatu flat yang dikenakannya membuat langkahnya tak terdengar. Semakin dia mendekati ruang tengah,
Samar-samar terdengar percakapan dua orang yang sedang berbincang dengan nada yang sangat mesra. Tiup lilinnya sayang, semoga anak kita lahir dengan sehat, dan semoga hubungan kita segera menemukan jalannya. Suara wanita itu terdengar manja. Itu suara Sinta. Pasti sayang, aku akan selalu ada untukmu dan anak kita. Maafkan aku yang belum bisa memberikan kejelasan status untukmu sekarang. Aku hanya butuh waktu untuk bicara pada Alia. Balas sebuah suara pria, suara Reno. Alia menghentikan langkahnya tepat di balik sekat lemari besar. Matanya membelalak, dadanya terasa sesak seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu lenyap seketika. Dia mengintip dari celah sekat. Di sana, di atas sofa, Reno sedang memeluk Sinta dari belakang. Tangan Reno mengusap lembut perut Sinta yang mulai tampak sedikit membuncit di balik gaun tidurnya yang longgar. Di atas meja, terdapat sebuah kue ulang tahun mewah dengan 2 buah gelas sirup yang setengah kosong. Mereka berdua tersenyum begitu bahagia. Jenis kebahagiaan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Alia lihat di wajah suaminya. Prak! Kotak kue di tangan Alia terlepas. Kotak itu jatuh menghantam lantai, membuat isinya hancur berantakan, memutus kebahagiaan sunyi yang ada di dalam ruangan itu. Reno dan Sinta tersentak. Mereka berdua menoleh serentak ke arah sumber suara. Wajah mereka yang tadinya penuh tawa berganti seketika menjadi pucat pasi, seolah-olah baru saja melihat malaikat maut berdiri di depan mereka. Alia, suara Reno tercekap di tenggorokan. Dia langsung melepaskan pelukannya dari Sinta dan berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Sinta pun langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung meleleh karena rasa terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Dia menatap sahabatnya yang kini berdiri mematung dengan tatapan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada adegan Alia berlari menjambak rambut Sinta atau memukuli dada Reno dengan brutal seperti adegan-adegan di sinetron. Ruangan itu mendadak menjadi sangat senyap, hanya menyisakan suara detak jam dinding dan rintik hujan yang menghantam kaca jendela luar. Alia berdiri dengan tubuh yang kaku. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya tanpa suara. Dadanya naik turun menahan rasa sakit yang begitu hebat. Rasa sakit yang rasanya seperti seluruh organ tubuhnya diremas kuat. Sidang-sidang keadilan di dalam kepalanya menolak untuk mempercayai apa yang sedang disaksikan oleh matanya sendiri. Reno berjalan mendekat dengan tangan terulur, mencoba menyentuh Alia. Alia, dengarkan aku dulu sayang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jangan sentuh aku, kata Alia. Suaranya sangat pelan, sangat rendah, namun memiliki daya hancur yang sanggup membuat Reno menghentikan langkahnya seketika. Alia menatap Reno, pria yang beberapa minggu lalu masih mencium keningnya dan berjanji akan menemaninya hingga tua. Kemudian, pandangan Alia beralih kepada Sinta, wanita yang tahu segala rahasia hidupnya, tahu betapa hancurnya Alia setiap kali melihat darah menstruasinya keluar, tahu betapa rindunya Alia pada kehadiran seorang anak. Sin, Alia memanggil nama sahabatnya dengan suara yang bergetar hebat. Selama ini, aku menyerahkan rahimku untuk kamu obati. Aku meminum semua vitamin yang kamu berikan. Aku mempercayakan seluruh harapanku padamu. Sinta hanya bisa menunduk. Air matanya membasahi lantai. Dia tidak berani menatap mata Alia. Alia tersenyum miring di sela tangisnya. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepedihan yang teramat dalam. Ternyata, di saat aku berjuang mengobati rahimku, kamu justru sedang merawat anak suamiku di dalam rahimmu. Kalian berdua benar-benar hebat. Alia, maafkan aku. Aku hilaf, Al. Sinta menggodaku. Reno mencoba membela diri, melemparkan kesalahan, bersimpuh di lantai dan memegang ujung gaun Alia. Alia menarik gaunnya dari genggaman Reno. Dia menatap suaminya yang bersimpuh di bawah kakinya dengan tatapan yang dingin dan hampa. Jangan sebut kata hilaf, Mas. Hilaf itu satu kali. Kalau sampai ada janin di dalam sana, itu bukan hilaf. Itu namanya pengkhianatan yang kalian rencanakan dengan matang di belakangku. Saat Alia sedang menutup kopernya, pintu depan rumah terbuka. Reno melangkah masuk dengan wajah yang kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa pria itu juga tidak tidur selama berhari-hari. Melihat koper di atas tempat tidur, Reno langsung berlari dan memeluk tubuh Alia dari belakang.
Jangan pergi, Alia. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku salah, aku berdosa, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan mengurus anak itu dengan Sinta tanpa harus menikahinya. Aku cuma mau kamu. Reno menangis terisak-isak di pundak Alia. Alia melepaskan tangan Reno dari tubuhnya dengan perlahan namun sangat tegas. Dia membalikkan badan, menatap pria yang pernah menjadi dunianya itu. Mulai dari awal, Mas? Tanya Alia lembut, namun nadanya terdengar begitu datar. Bagaimana caranya? Setiap kali aku melihat wajahmu, aku akan melihat wajah Sinta. Setiap kali kamu menyentuhku, aku akan ingat bahwa tangan yang sama telah mengusap perut wanita lain. Rumah ini sudah runtuh, Mas, dan aku tidak mau mati tertimbun di dalam puing-puingnya. Alia berjalan menuju meja rias. Dia melepaskan cincin kawin yang melingkar di jari manisnya, cincin yang dulu dipasangkan Reno dengan janji-janji. Alia berjalan menuju meja rias. Dia melepaskan cincin kawin yang melingkar di jari manisnya, cincin yang dulu dipasangkan Reno dengan janji-janji suci di depan penghulu. Ting! Cincin itu diletakkan di atas meja, bersanding dengan selembar surat gugatan cerai yang sudah dia tanda tangani. Aku pergi, Mas. Jaga Sinta dan anakmu baik-baik. Jangan buat anak itu menanggung dosa dari apa yang sudah kalian lakukan, kata Alia final. Reno hanya bisa terduduk di lantai kamar, menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya yang telah menukar permata demi sekerikil nafsu sesaat. Dia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Waktu terus berjalan, membawa masing-masing jiwa ke muara takdirnya sendiri. Di dalam kehidupan, hukum tabur tuai tidak pernah salah alamat. Keadilan tidak selalu datang dengan gemuruh badai. Seringkali dia datang dalam kesunyian yang mencekik. Reno mendapatkan apa yang dia sebut sebagai konsekuensi. Setelah perceraian mereka selesai, Reno terpaksa menikahi Sinta karena desakan moral dan keluarga. Namun, pernikahan yang diawali dari air mata orang lain tidak pernah mendatangkan ketenangan. Rumah besar yang dulu selalu hangat kini berubah menjadi neraka yang dingin. Reno hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang teramat dalam. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia tidak lagi menemukan senyuman tulus Alia, melainkan wajah Sinta yang selalu ketakutan dan dipenuhi rasa curiga bahwa Reno akan membalas dendam padanya. Reno kehilangan gairah hidupnya. Dia mendapatkan anaknya, namun dia kehilangan jiwanya. Sinta pun mendapatkan pria yang dia impikan sejak dulu. Namun harga yang harus dia bayar terlalu mahal. Nama baiknya sebagai bidan hancur setelah desas-desus perselingkuhannya menyebar di kalangan masyarakat. Kliniknya sepi pasien, sahabat-sahabatnya menjauh, dan yang paling menyakitkan, setiap kali dia menatap wajah suaminya, dia tahu bahwa pria itu tidak pernah benar-benar mencintainya lagi. Reno menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan penyesalan. Sinta hidup dalam penjara rasa bersalah yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara itu, jauh dari riuh rendah kota yang penuh dengan luka, sebuah kereta api melaju membelah rintik hujan di sore hari. Di dalam salah satu gerbong, Alia duduk di dekat jendela. Dia mengenakan pakaian kasual yang nyaman. Wajahnya tampak lebih segar, meskipun gurat kesedihan itu tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Alia menatap keluar, memandangi sawah-sawah hijau yang bergerak mundur, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang. Tangan kanan Alia perlahan turun ke bawah, meraba perutnya sendiri yang masih rata di balik sweater rajut yang dia kenakan. Dia mengusapnya dengan sangat lembut, penuh dengan kasih sayang yang teramat besar. Di dalam tasnya tersimpan selembar kertas hasil laboratorium medis tertanggal 2 hari sebelum malam di mana dia membongkar perselingkuhan Reno dan Sinta. Kertas itu menyatakan bahwa rahim yang selama ini dianggap sunyi, rahim yang selalu ditangisi oleh Alia, ternyata telah positif mengandung. Tuhan akhirnya memberikan keajaiban itu tepat di saat dunianya akan dihancurkan. Alia sengaja memilih untuk menyembunyikan kenyataan ini dari Reno. Dia tidak ingin anaknya tumbuh di dalam lingkaran racun, dikelilingi oleh ayah yang berkhianat dan ibu tiri yang merupakan mantan sahabat ibunya. Alia memilih untuk membawa pergi malaikat kecilnya ini menjauh, mengubur fakta bahwa Reno adalah ayahnya. Air mata Alia menetes sekali lagi. Namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata keikhlasan. Dia tahu jalan di depan sebagai seorang ibu tunggal akan sangat berat dan berliku.
namun menatap masa depan bersama darah dagingnya sendiri jauh lebih berharga daripada bertahan dalam kebohongan yang membunuh perlahan. Kereta terus melaju, menembus sisa-sisa gerimis, membawa Alia menuju sebuah kota baru, lembaran baru, dan sebuah awal yang sepi, dingin, namun sepenuhnya merdeka. Fade out.